never slow up, no I don't take shit, I got no love. Angin segar datang dari timnas Indonesia, karena PSSI tengah mengupayakan naturalisasi pemain baru. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram pribadinya belum lama ini. Proses naturalisasi pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia sedang dijalankan dan menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang sedang menghadapi jadwal yang padat hingga awal tahun 2024 mendatang. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan memulai berlaga pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang mana, timnas Indonesia akan bersua dengan Brunei Darussalam pada babak pertama. Laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar dalam 2 laga secara kandang tandang. Jika berhasil menang, nantinya Garuda akan melaju ke babak kedua. Pada babak kedua nanti, timnas Indonesia akan tergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Kemudian, timnas Indonesia juga akan berlaga ke ajang Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pada ajang ini, tim asuhan Shin Tae-yong ditargetkan untuk lolos dari fase grup. Atas padatnya agenda penting yang akan dilakoni timnas Indonesia, membuat Garuda membutuhkan banyak pemain berkualitas. Salah satu upaya untuk menemukannya adalah dengan melakukan naturalisasi. Setelah berhasil menaturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk pada awal Juni lalu, tampaknya PSSI tak akan berpuas diri. PSSI pun mengisyaratkan bahwa proses naturalisasi pemain saat ini sedang berlangsung. Hal itu diungkapkan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga saat menjawab pertanyaan warganet di media sosial. Beberapa lagi diproses, ujar Arya Sinulinga saat ditanya oleh warganet, yang dikutip dari Bola Sport, Selasa, 2 Agustus 2023. Lebih lanjut, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa saat ini PSSI bekerja dalam senyap. Selain itu, Arya juga menegaskan proses naturalisasi pemain atas permintaan tim pelatih timnas Indonesia. Sudah saya katakan, proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan, tunggu saja, ujar Arya Sinulinga. Ingat tidak ketika masalah federasi Ivar, Jenner, dan Rafael Struijk? Kami ditanyain terus, kami diam aja. Dan saya katakan, cek aja nanti kalau tanding. Masuk line up waktu lawan Palestina. Jadi ya tunggu saja, ngapain koar-koar, yang penting apa yang diminta oleh pelatih kami kerjakan, tutupnya. Atas pernyataan Arya Sinulinga tersebut, banyak warganet yang menduga-duga pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Beberapa kandidat pun mencuat pada kolom komentar tersebut, salah satunya Jay Itzes yang baru saja resmi bergabung bersama klub Italia, Venezia. Pasalnya, Itzes pernah terang-terangan mengaku ingin dinaturalisasi. Selain Itzes, nama pemain keturunan lain yang kemungkinan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya adalah Ilyas Alhaf. Pemain klub Belanda, Almere City FC itu juga belak-belakan menyatakan minat untuk membela skuad Garuda. Hadirnya pemain naturalisasi baru tersebut nantinya diharapkan mampu menambah kekuatan timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ketika timnas U17 lengah, ada penyerang Hugo Alba yang muncul tiba-tiba, dan nyaris mencuri gol. Indonesia sempat menjaga keseimbangan meskipun ditekan habis-habisan oleh Barcelona. Menit 25, akhirnya Barcelona Juvenil A berhasil mencetak gol. Bermula dari pergerakan di sisi kanan pertahanan Garuda United, sebuah bola silang datar dikirimkan ke arah Hugo Alba. Sang penyerang jangkung mengecoh pemain belakang timnas U17 dengan melewatkan bola. Di belakangnya, ada Brian Farinas Perez yang mengirim tembakan telak ke gawang Indonesia, skor 1-0. Timnas U17 Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan. Sebaliknya, Barcelona Juvenil A tampak nyaman dalam mengontrol tempo laga. Akhir babak pertama, Arhan Kaka, penyerang Persis Solo, disuntikkan pelatih Bima Sakti untuk menajamkan serangan. Namun, Barcelona yang mendapatkan peluang pada menit 41, hanya tembakan mereka terlalu tepat ke arah kiper timnas U17, Rifki Tovani.
Seiring dengan kepercayaan diri timnas U17 yang meningkat, Habil Akbar yang mendesak dari sisi kiri pertahanan Barcelona, siap menyambut bola muntah. Tembakannya hanya mengenai mistar gawang Blaugrana. Skor masih 0-1. Namun, pada injury time babak pertama, Barcelona mampu mencetak gol kedua. Bermula dari skema sepak pojok, ketika timnas U17 Indonesia gugup menghadapi tekanan lawan, ada pemain Barca yang mencuri kesempatan untuk mencetak gol. Kedudukan 0-2, Garuda United masih punya waktu 45 menit untuk membalas. Hasil pertandingan timnas U17 versus Barcelona dalam uji coba jelang Piala Dunia U17 2023 kalah. Garuda Muda harus mengakui kehebatan Barcelona Junior. Pada babak pertama masih dalam posisi tertinggal skor 0-2. Tampil di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Rabu 2 Agustus 2023, timnas U17 Indonesia yang menggunakan nama Garuda United terbobol oleh aksi nomor 8 Barcelona Juvenil A, Bryan Perez. Komposisi Garuda United dalam starting 11 melawan Barcelona diisi oleh para pemain yang sebelumnya membela timnas U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Di antaranya Kapten Iqbal Gwijangge, bek Habil Akbar, gelandang Kaviatur Rizky, dan Rizky Afrizal. Selain mereka ada pula penyerang Reno Salampesi. Sementara itu, Barcelona Juvenil A yang dilatih oleh juru taktik Oscar Lopez, tidak hanya mengandalkan bola-bola pendek khas mereka. Blaugrana bisa pula mengirim umpan-umpan panjang, dengan fokus serangan pada sayap kanan bernomor punggung 7, Nil Caldero. Kesempatan untuk Barcelona sudah didapatkan pada menit 8. Nil Caldero yang mendapatkan ruang kosong di sisi kiri pertahanan Garuda United, mengirim tembakan ke sudut jauh gawang. Namun, masih luput. Nil terbukti jadi pemain paling merepotkan untuk timnas U17 sepanjang paruh pertama. Ia mengirimkan umpan yang seakan-akan tembakan, lagi-lagi ke sudut jauh. Malaysia berpotensi kehilangan puluhan poin di FIFA Matchday September dan Oktober 2023, sedangkan timnas Indonesia berpeluang melesat ke ranking 144 FIFA. Kok bisa? Begini perhitungannya. Skuad Harimau Malaya julukan Malaysia, bakal menghadapi 5 kontestan Piala Asia 2023 pada FIFA Matchday September dan Oktober 2023. Secara ranking FIFA, lawan-lawan yang dihadapi skuad asuhan Kim Pan-gon berada di atas mereka. Malaysia kini menempati peringkat 136 dunia. Di FIFA Matchday September 2023, Malaysia ditantang Suriah dengan ranking 94, dan Cina ranking 80. Kemudian pada Oktober 2023, Malaysia akan menghadapi 2 dari 3 negara yang mereka undang di Piala Merdeka 2023, yakni Palestina ranking 96, India ranking 99, dan Lebanon ranking 100. Potensi Malaysia terpeleset dalam laga-laga di atas sangat besar, terkhusus ketika dihadapkan tim-tim Asia Barat seperti Suriah, Palestina dan Lebanon. Sebab, semenjak ditangani Kim Pan-gon pada awal 2022, Malaysia pernah dikalahkan di kandang sendiri oleh tim asal Asia Barat, Bahrain ranking 86. Jika Malaysia rontok dalam 4 laga, atau setidaknya hanya mendapatkan 1 imbang dan 3 kalah dari 4 pertandingan, Dion Chols dan kawan-kawan bisa kehilangan 15-20 poin. Kondisi itu membuat Malaysia bisa terjun bebas dari peringkat 136 dunia dengan 1.091.57 angka. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni 3 pertandingan pada September dan Oktober 2023. Setelah menghadapi Turkmenistan pada 8 September 2023, skuad Garuda akan menantang Brunei Darussalam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika memenangkan 3 laga ini, timnas Indonesia bakal meraup 23,13 poin di ranking FIFA. Kemenangan atas Turkmenistan dihargai 5,41 poin, sedangkan 2 kemenangan atas Brunei dengan perolehan 17,72 poin. Jika kondisi di atas terjadi, poin FIFA timnas Indonesia meningkat dari awalnya 1.047.46 poin menjadi 1.070.59. Kondisi itu membuat timnas Indonesia bisa naik 6 anak tangga dari peringkat 150 ke 144 dunia. Jadi gelar laga Oktober 2023, apakah peringkat FIFA timnas Indonesia bakal memepet Malaysia?
peluang itu sangat besar terjadi. Proyek naturalisasi pemain keturunan Indonesia masih berjalan, dan Jay Idzes jadi nama terbaru. Timnas Indonesia masih coba memperkaya diri dengan pemain berkualitas yang berkarier di Eropa.